Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nahi Priantoko, NRP 10311710000004. Dan pada video kali ini, saya bersama dua teman saya, yaitu Elang Mulyadi Jan Nugroha, NRP 10311710000066, dan juga Andi Subagio Putra, NRP 10311710000049. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai proyek yang kami kerjakan pada mata kuliah Bengkel Otomasi Industri, yang mana dengan judul Sistem Otomatisasi untuk Pengaturan Kelembapan Tanah pada Bibit Buatin Berbasis Mikrokontroler. Nah, pada video kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian latar belakang, bagian alat dan bahan, cara kerja, hasil dan analisa, dan juga kesimpulan. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian latar belakang. Kelembapan tanah pada bibit buatin perlu dijaga, karena untuk dapat bertahan hidup, bibit buatin memerlukan tanah yang cukup lembab. Nah, sebelum itu, buatin atau dalam bahasa latinnya Ficus carica merupakan tanaman berasal dari keluarga Murbei atau Moraceae dan memiliki buah yang dapat dimakan. Buatin umumnya asli dari daerah yang membentang dari Turki hingga ke India Utara. Tetapi, bibit alami dari buah ini tumbuh di sebagian besar negara Mediterania. Buah ini dibudidayakan di iklim yang hangat. Di wilayah Mediterania, buatin digunakan secara luas, baik pada keadaan segar maupun kering. Namun, tidak menutup kemungkinan juga buatin dapat tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Nah, buatin mengandung sejumlah besar kalsium, kalium, fosfor, dan zat besi. Tanaman buatin ini adalah tanaman berbentuk semak-semak atau pohon kecil, dari tinggi 1 meter hingga 10 hingga 12 meter, dengan daun yang lebar, kasar, dan daun gugur yang sangat melengkung atau kadang-kadang hampir seluruhnya. Daun dan batang memancarkan lateks putih saat patah. Dalam pengembangbiakannya, bibit buatin perlu perawatan yang cukup, yang mana salah satunya adalah penyiraman rutin demi menjaga kelembapan tanahnya. Penyiraman yang dilakukan secara manual oleh manusia berpotensi terjadi kelalaian, yang mana lambat laun tentunya bibit yang telah disemai akan gagal untuk bertumbuh. Maka dari itu, perlu adanya sistem otomatis yang dapat mengatur kelembapan dari tanah tersebut. Sistem otomatis sendiri merupakan sistem kontrol yang memiliki umpan balik dengan acuan masukan atau keluaran yang diinginkan sesuai dengan konstanta atau dapat berubah secara perlahan untuk menjaga keluaran yang diinginkan terhindar dari adanya gangguan. Salah satu sistem otomatis yang bisa dibuat yaitu sistem otomatis berbasis mikrokontroler. Mikrokontroler atau disebut juga MCU adalah Integrated Circuit atau IC yang biasanya digunakan untuk aplikasi tertentu dan dirancang untuk mengimplementasikan tugas-tugas tertentu. Produk maupun perangkat yang harus dikontrol secara otomatis dalam situasi tertentu, seperti peralatan listrik, sistem kontrol mesin pada mobil, dan komputer adalah contoh yang bagus. Akan tetapi, mikrokontroler menjangkau lebih luas dari sekadar aplikasi penerapan ini. Pada dasarnya, mikrokontroler mengumpulkan input, memproses informasi ini, dan mengeluarkan tindakan tertentu berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Mikrokontroler biasanya beroperasi pada kecepatan yang lebih rendah, sekitar 1 MHz hingga 200 MHz, dan perlu dirancang untuk mengkonsumsi daya lebih sedikit, karena mereka tertanam di dalam perangkat lain yang dapat memiliki konsumsi daya yang lebih besar di area lain. Selanjutnya akan ada alat dan bahan dan juga cara kerja yang akan disampaikan oleh saudara Lang. Folder, power bank, avometer, obeng minus, ada baterai, kemudian selanjutnya pipa penyaluran untuk output, motor DC, kemudian ada sensor kelembapan, minimum sistem ATmega 16, modul motor driver, modul untuk LCD grafis, potensio, LED,
kabel USB. Nah, ini merupakan sensor kelembapan yang mana yang saya pegang ini dia nanti akan menancap ke tanah. Sedangkan di sini ini adalah modul yang masuk ke microcontroller. Nah, apabila kita lihat di modul ini, dia terdapat 4 pin, yang mana 4 pin ini diantaranya adalah yang dua satu daya untuk power, kemudian yang dua paling bawah ini dia outputnya. Nah, karena kita menggunakan analog, nah di sini ada dua output yaitu analog dan digital. Maka yang kita gunakan hanya yang analog saja. Nah, yang paling bawah ini, yang pin nomor 2 dari bawah ini itu digital, maka tidak kita gunakan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata sensor kelembapan ini dia bisa bekerja secara digital dan bisa secara analog. Namun dalam hal ini kita akan menggunakan fungsi keluaran analognya yang kemudian nanti diolah oleh microcontroller. Nah, apabila kita amati dari datasheet ATmega16, ATmega16 memiliki 7 channel. Di sini 7 channel ADC terletak pada pin A0 sampai pin A7. Nah, akan tetapi karena kita hanya menggunakan satu sensor, maka yang dipakai hanya satu channel saja. Kita akan menggunakan pin A7 sebagai input analog karena pin A7 ini berdekatan dengan satu daya, sehingga kita lebih mudah untuk merangkai elektriknya. Nah, kemudian untuk menguji program, maka output yang kita gunakan adalah menggunakan port B. Ya, di sini kita gunakan sebagai output dari program ADC. Nah, sebelum kita melakukan assembly, maka kita akan mencoba untuk menguji program ADC terlebih dahulu. Kita akan memasang potensio pada channel ADC 7 yang terhubung dengan port pin A7. Nah, sedangkan keluaran dari ADC ini nanti akan dikeluarkan pada port B menggunakan LED. Nah, kemudian kita coba. Nah, di sini kita mencoba program ADC, apakah program ADC bisa dijalankan. Maka di sini potensionya saya set 0 sehingga tegangan yang dikeluarkan saat ini adalah 0 volt. Nah, di sini LED-nya tidak menyala sama sekali karena ini tidak stabil. Nah, kemudian kita putar, tegangannya akan bertambah. Nah, ternyata program ADC bisa dijalankan. Nah, dari sini kita sudah bisa memastikan bahwa program ADC sudah betul, sehingga nanti bisa digabungkan ke program selanjutnya. Nah, nanti potensio ini kita rubah menjadi sensor kelembapan. Kemudian selain itu kita juga menggunakan LCD untuk tampilannya nanti. Nah, karena port A-nya sudah kita gunakan, maka untuk menampilkan LCD ini kita akan menggunakan port C di sebelah ini sebagai output yang nanti berkomunikasi dengan LCD. Nah, komunikasi yang kita gunakan untuk meminimalisir kaki, maka kita akan menggunakan komunikasi paralel dengan mode 4 bit. Nah, ini adalah modul yang sudah dibuat. Nanti yang ini ditancapkan ke pin, kemudian yang bagian atas langsung menancap ke pin LCD. Nah, ini untuk mempermudah supaya tidak membuang-buang banyak kabel. Nah, ini adalah LCD yang sudah kita rakit, di mana LCD ini terhubung dengan satu daya dan port C dengan komunikasi 4 bit. Maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menguji program apakah program bisa menampilkan tulisan dan angka pada LCD ini. Berikut ini adalah hasil program yang sudah kita buat.
Nah, kemudian yang terakhir adalah aktuator. Yang mana aktuator ini kita akan menggunakan program digital to analog karena keluaran kita adalah analog. Nah, di sini tentu saja ada microcontroller, kemudian ini MOSFET IRF520 sebagai driver motor. Nah, di sini ada motor DC. Nah, akan tetapi karena di sini kita sedang menguji program digital to analog, maka yang paling mudah dilakukan adalah kita menggunakan lampu. Nah, untuk menguji program apakah program dapat dijalankan, karena motor itu mekanik sulit untuk menganalisa kecepatannya kecuali menggunakan sensor kecepatan. Nah, tapi karena kita menggunakan lampu, maka kita bisa melihat programnya dengan melihat kecerahan cahaya yang dikeluarkan oleh lampu. Nah, berikut ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek tim kami untuk tugas bengkel otomasi industri. Dari sini kita membuat sebuah sistem untuk pengairan otomatis pada tanaman bibit buah tin. Nah, ini adalah tanaman bibit buah tin. Ini saya mengambil 2 sampel, akan tetapi di sini tanahnya sudah lembab karena saya telah menyirami setiap hari, maka untuk percobaan saya menggunakan tanah persediaan. Di sini saya menyediakan 3 tanah dengan kelembapan yang berbeda-beda. Yang pertama di sini dengan kelembapan 99%. Di sini saya menggunakan plastik sebagai wadahnya supaya airnya tidak jatuh ke bawah sehingga kelembapannya berkurang. Kemudian yang kedua di sini saya menyediakan tanah dengan kelembapan sedang. Nah, ini tanah yang kering. Nah, kemudian ini adalah perangkat yang dibuat menggunakan LCD 128x64 yang di situ menampilkan persentase dari kelembapan suatu tanah. Kemudian ini sensornya. Nah, ini sensor kelembapannya. Nah, kemudian ini minimum sistem menggunakan ATPK 16. Ini baterai dengan kapasitas 3,3 volt. Nah, ini modul driver motor menggunakan MOSFET tipe IRF520. Kemudian yang terakhir di sini aktuatornya adalah motor DC. Kemudian ini ini selangnya yang menuju ke tanahnya nanti. Nah, itu ada penampung airnya. Nah, berikut ini saya akan menguji coba hasil akhir dari proyek kami. Nah, di sini sensornya saya tancapkan ke tanah yang kering. Di sini LCD menunjukkan kelembapannya adalah 6%. Nah, sedangkan kita lihat di sini keluarannya airnya mengalir dengan debit yang sangat kencang. Nah, ini memang seperti ini karena tanahnya memang memerlukan banyak air supaya tanahnya menjadi lembab. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba dengan tanah yang lembab dengan kelembapan sedang. Nah, ini sudah kita tancapkan ke tanah yang dengan kelembapan sedang, maka di sini kelembapannya menunjukkan 53%. Nah, ini airnya. Nah, ini kalau kita amati debit airnya lebih kecil daripada yang tadi. Jadi ini disebabkan karena memang kontrolnya seperti itu. Kalau kelembapannya semakin tinggi nilai kadar airnya, maka air yang mengalir pun juga sedikit dibandingkan dengan kadar air yang persentasenya rendah. Nah, kemudian yang terakhir pada kelembapan yang paling kadar airnya paling besar. Nah, di sini menunjukkan bahwa kelembapannya 92%, maka otomatis kecepatannya lebih pelan dari yang tadi. Nah, ini kecepatannya lebih pelan dari yang tadi. Nah,
Nah, ini kesimpulannya bahwa ini telah menunjukkan bahwa sistemnya sudah berhasil, sudah mengubah kecepatan motor sesuai dengan kadar kelembapan dari tanah yang digunakan. Nah, dari percobaan ini kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa ini mikrokontroler sudah dapat membaca sensor kelembapan dengan cukup akurat. Nah, akan tetapi kelemahannya di sini adalah ketika menggunakan outputnya berupa mekanik, aktuatornya mekanik, di sini tidak kelihatan secara kasat mata bahwa kecepatan debit airnya itu berubah-ubah. Sedangkan kalau kemarin uji coba menggunakan lampu cahaya itu terlihat sekali intensitas cahayanya, sehingga dari kasat mata bisa dilihat. Tetapi kalau mau menguji coba debit airnya, maka di sini harus mengukur debit airnya dengan masing-masing tanah percobaan. Nah, tapi di sini bisa disimpulkan bahwa sistemnya dapat membaca dan melaksanakan program sebagaimana mestinya.